Materi keempat, neraca pembayaran internasional Balance of Payment. Neraca pembayaran atau Balance of Payment atau disingkat BOP suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang transaksi ekonomi internasional antar penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu tertentu. Tujuan BOP adalah memberikan informasi kepada stakeholder atau pemerintah tentang posisi keuangan terkait hubungan ekonomi negara dengan negara lain, serta membantu pengambilan kebijakan moneter, fiskal, perdagangan, dan pembayaran internasional. Kemudian konsep penduduk dari BOP meliputi yang pertama orang perorangan atau individu, yang kedua badan hukum, yang ketiga pemerintah. Kemudian transaksi yang dicatat di BOP adalah transaksi ekonomi internasional. Ada transaksi debit, transaksi yang menimbulkan kewajiban pembayaran kepada penduduk negara lain, transaksi kredit, transaksi yang menimbulkan hak atas pembayaran dari penduduk negara lain. Transaksi ekonomi BOP dibedakan atas transaksi berjalan dan transaksi modal. Yang pertama, transaksi berjalan atau current account, transaksi yang meliputi barang dan jasa. Yang kedua, transaksi modal, capital account, transaksi yang menyangkut investasi modal dan emas. Capital account transaksi modal jangka panjang meliputi investasi langsung ke LN atau investasi asing di dalam negeri. Pembelian surat berharga jangka panjang memiliki penduduk negara lain, atau pembelian surat berharga jangka panjang penduduk negara lain dalam negeri. Pinjaman jangka panjang yang diberikan kepada penduduk negara lain atau pinjaman jangka panjang yang diterima dari penduduk negara lain. Balance pada BOP, konsep balance pada neraca pembayaran ada 4, basic balance, 2 balance transaksi autonomous, 3 liquidity balance, 4 balance transaksi pemerintah. Basic balance plus balance capital account. Perubahan basic balance karena prinsip Peale dalam perekonomian, kurs pas, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Balance transaksi autonomous, basic balance tambah balance transaksi modal jangka pendek. Liquidity balance, basic balance plus modal jangka pendek milik penduduk sendiri. Kurang lebih selisih perhitungan balance transaksi pemerintah jangka pendek, basic balance tambah balance capital account jangka pendek kurang modal jangka pendek yang dimiliki oleh Badan Moneter Asing plus selisih perhitungan. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Lailani Puji Astuti dengan NIM 34022204337. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan tentang materi yang telah teman-teman saya jelaskan tentang neraca pembayaran. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisa BOP. Dari analisa BOP, kekeliruan dalam analisa BOP itu ada 3. Yang pertama, mengabaikan hubungan transaksi internasional satu hanya dengan yang lain, sehingga ketidakseimbangan LN dihubungkan sering dipandang dengan satu hanya transaksi menambahkan defisit, misal investasi di BOP karena capital outflow. Dan yang kedua ada surplus current account yang sering dianggap baik dan defisit buruk. Anggapan ini tidak selalu benar, misal US transaksi berjalan harus defisit untuk menyimbangi pendapatan investasi dari LN. Dan yang ketiga, pada pemberian kekuatan bantuan yang disebut dengan AID, ekonomi secara kenegara keseluruhan harus didasarkan dasar pertimbangan BOP. Kesimpulan dari neraca pembayaran sangat penting untuk dimiliki oleh suatu negara, karena dengan neraca pembayaran maka suatu negara bisa mengukur besarnya arus dana dari luar negeri, baik dana yang keluar maupun dana yang masuk. Keluar dan masuknya dana pada transaksi ekonomi internasional menandakan bahwa sektor keuangan suatu negara berjalan dengan semestinya. Neraca pembayaran bisa menjadi indikator yang mempengaruhi tindakan pelaku pasar. Neraca pembayaran transaksi yang tercatat di neraca pembayaran hanyalah transaksi ekonomi internasional seperti ekspor dan impor. Sedangkan transaksi bantuan militer atau transaksi sejenisnya tidak dicatat neraca pembayaran. Transaksi ekonomi meliputi debit dan transaksi kredit. Transaksi debit merupakan transaksi yang harus dibayarkan ke luar negeri, sedangkan transaksi kredit merupakan transaksi yang diterima dari luar negeri.
Sekian isi presentasi kami kali ini. Sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung. Kami hanya ini manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada penjelasan yang kurang jelas, bisa bertanya di dalam kolom komentar, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman. Terima kasih.